Halo guys, balik lagi sama gue Dino di Soken ya. Jadi pada video kali ini gue akan ngebahas tentang lanjutin video yang kemarin, series belajar AI bareng Dino. Di video kedua ini kita akan ngebahas tentang basic operation. Nah, basic operation itu yang akan kita pelajari adalah sama dengan, tidak sama dengan, is not, dan juga in. Dan juga kita akan ngebahas tentang apa sih bedanya antara sama dengan, dan tidak sama dengan is dan juga is not nih. Nah, tapi mungkin akan ada sedikit keanehan kalau kalian nonton video nanti. Jadi mungkin di awal video ngoding itu nanti gue bilang kalau gue akan ngebahas tentang basic operation dan juga control flow gitu. Tapi karena gue takut videonya kepanjangan, jadi gue ngebahas basic operation aja. Dan untuk metode control flow-nya akan gue bikin di video setelah ini, di episode selanjutnya. Tapi harusnya dua video ini akan diupload di hari yang bersamaan. Kayak gitu. Oke. Jadi tanpa berlama-lama, langsung aja kita pindah ke video codingan. Oke guys. Oke, kita udah di codingan kita ya, udah di Jupyter Notebook nih teman-teman. Kalau yang belum install Jupyter Notebook, silahkan kunjungin video sebelumnya di sesi 1 atau episode 1. Di sana di deskripsi ada link download Jupyter Notebook dan juga tata cara install Jupyter Notebook. Atau kalau teman-teman emang laptopnya itu nggak kuat-kuat banget, bisa pakai Google Colab ya, karena itu cloud based dan juga emang beratnya sama kayak berat browser ya jatuhnya, karena dia memang jalan di browser. Oke, kita lanjut aja ya. Ini udah di kita directory kita yang kemarin ya. Ini folder kemarin kita belajar Python part 1 dasar. Sekarang kita akan coba buat folder Python baru atau Jupyter Notebook baru. Judulnya belajar Python part 2 / basic operation dan juga control flow. Oke, nah ini kita akan pertama kita mulai basic operation. Oke, salah deh. Jadi pada section basic operation ini gue mau ngejelasin beberapa basic operation. Pada section basic operation ini gue mau ngejelasin beberapa basic operation, yaitu ada sama dengan, tidak sama dengan, terus juga ada is not ya, ada juga dan juga ada in, teman-teman, in. Jadi gue akan ngejelasin beberapa operation itu sama dengan, tidak sama dengan, terus juga ada is not, dan juga ada in. Oke, pertama gue mau aja tentang untuk ngebantu gue untuk menjelaskan basic operation ini, gue tuh butuh sebuah list kali ya. Gue akan buat list random aja. Gue akan buat namanya X. Ini sebuah list isinya 1, 2, 3 aja. Dan Y itu Y juga isinya, kemarin kita mulai dengan 1, 2, 3 dulu. Jadi ada X dan juga ada Y. Ini sebuah list yang isinya itu elemen 1, 2, sama 3 nih ya. Nah, misalkan kita mau ngecek operator sama dengan ini itu buat ngecek apakah si X ini itu sama kayak Y. Jadi misalkan gini. Misalkan print gitu kan. X sama dengan Y. Nah, itu buat ngecek isinya, apakah si X ini itu isinya sama dengan kayak Y gitu. Itu nanti kita akan bahas apa bedanya sama dengan dan tidak sama dengan is dan is not. Kita akan bahas. Nah, tapi kita akan sama dengan dulu. Sama dengan di Python itu untuk ngecek value isi dari ininya. Di 1, 2, 3 ya sama-sama 1, 2, 3. Kalau misalkan di sini aku ganti 1, 2, 4, maka X itu tidak sama dengan, jadi kalau aku print sama dengan Y, itu berarti tidak sama. Atau gini aja, kita buat satu lagi aja, 2, 3, 4, 1, 2, 3 gitu kan. Kalau X sama dengan Y, dia true. Kalau misalkan aku print X sama dengan Z, itu dia akan printnya false, karena elemen X dan elemen Z itu nggak sama isinya, kayak gitu. Ini bisa juga kalau misalkan aku print gitu kan, X tidak sama dengan Z, maka dia isinya akan true. Karena elemen pada X itu isinya tidak sama dengan elemen pada Z.
Terus apa bedanya antara sama dengan dan is gitu kan? Kalau misalkan ini mungkin aku taruh di sini ya, aku tambahin di sini aku print atau gue print x is y. Nah, dia akan ngasih false. Kenapa false? Karena kalau sama dengan itu merujuk kepada value isinya ya teman-teman ya. Isinya kepada value sebenarnya teman-teman tuh kelihatan nggak sih? Ini mungkin gue gedein aja kali ya. Nah, ya. Kalau x itu kalau sama dengan itu merujuk kepada value. Kalau is itu dia menuju kepada reference atau alamat. Jadi pada saat apa ketika x is y itu menghasilkan true, ketika gue akan buat kayak gini. Misalkan gue punya baru namanya adalah x1 itu sama dengan x. Ketika gue print kayak gini misalkan, ini di sini aja ya, gue buat di bawah sini x1 sama dengan x, terus gue ngambil lagi beberapa di sini, terus gue print kan ya, sama dengan x1 itu sudah pasti true. Karena kalau misalkan gue print ya, karena di sini mungkin gue akan print x1 juga ya, karena kenapa ini bisa true, karena ya isi value dari x itu sama kayak x1 ya, karena di sini udah ada sama dengan gitu. Nah, kalau gue print is sekarang jadi true nih. Apakah x is x1? Ya, true. Kenapa gitu? Karena ini jadinya adalah x dan x1 tuh adalah objek yang sama, disimpan di dalam alamat yang sama. Nah, kenapa gue bilang bisa di alamat yang sama? Ini gue lihat ya, x1 sama dengan x dan x1 isinya 1 2 3 nih ya. Misalkan gue akan ngerubah misalkan gue ada function append. Kita belum belajar apa itu untuk masukin elemen baru sebuah list. Misalkan gue tambahin sebuah elemen baru x2. Jadi kalau gue eksekusi x1.append2 itu artinya gue nambahin sebuah elemen baru ke list x1, itu elemen barunya adalah 6 gitu. Misalkan ini, terus gue print x1. Nah, 6 nambah di sini. Nah, tapi kalau gue print nilai x di sini, itu dia juga akan namanya juga ikut masuk ke sini. Padahal di sini gue append-nya ke x1 doang nih. Ke x enggak, gue nggak ngapain apa-apa nggak sih ke x. Tapi karena kita di sini udah bilang kalau x1 sama x itu sama. Ini sama dengan. Jadi x1 dan x itu adalah objek yang sama, gitu kan? Disimpan dalam alamat yang sama. Makanya ketika x1 berubah, kita lakukan perubahan pada x1, itu makanya x juga akan berubah. Gitu. Jadi is itu ya, jadi is dan is not itu untuk ngecek apakah dia objek yang sama atau bukan. Sedangkan sama dengan dan tidak sama dengan itu untuk mengecek apakah dia itu mempunyai value yang sama. Mungkin gue akan coba tulis conclusion-nya di sini ya, sebuah conclusion. Sama dengan dan tidak sama dengan untuk membandingkan value dari sebuah variabel. Sedangkan nih gue akan pakai nih value dari sebuah variabel. Sedangkan is dan is not itu dipakai untuk mengecek apakah dua buah objek disimpan pada alamat yang sama. Nih, alamat yang sama. Nih gue tuh lupa kalau misalkan mau tebel tuh gini deh, bintang 2. Ingat ya kuncinya guys, alamat dan juga value. Kalau sama dengan dan tidak sama dengan itu membandingkan value, nilai dari dua buah variabel atau lebih gitu kan. Sedangkan sedangkan is dan is not
itu membandingkan untuk mengecek apakah dua buah objek disimpan pada alamat yang sama atau pada reference yang sama. Itu kuncinya. Jadi kalau misalkan walaupun ini X dan Y itu nilainya sama nih ya, tapi kalau sama dengan true, kalau sama dengan hasilnya true, kalau is hasilnya beda karena X dan Y adalah dua objek yang berbeda, disimpan di dua alamat yang berbeda. Gitu. Jadi itulah bedanya perbedaan antara sama dengan dan tidak sama dengan is dan juga is not. Jadi kalau misalkan gue di sini gue cek gitu kan, ini gue ini dulu gitu kan, print X is not Y dulu ya, itu true karena X dan Y itu bukan objek yang sama. Tapi kalau gue pikir itu adalah false karena X dan X1 itu sama. Nah terus gimana kalau lo mau ngopi sebuah list? Itu nanti kalau lo mau ngopi sebuah list itu jangan pakai sama dengan, tapi pakai apa? Pakai copy atau gini. Gue lupa apakah ini berlaku juga variabel apa gue. Misalkan B sama dengan 6, 5, C sama dengan B. Gitu kan. Gue akan coba print B, C sama dengan 5. Kalau gue ganti C sama dengan 6 kan, print B, C. Kalau variabel biasa itu nggak berpengaruh, itu cuma berpengaruh kepada list ya. Ini gue potong kepada list. Nah, kalau lo mau ngopi isi list gitu kan, isinya doang, referensinya enggak, itu lo bisa pakai copy. Jadi misalkan X2 sama dengan lo bisa pakai x.copy. X2 gitu. Print X2 kita print kita kan. X2 sama dengan X dan print X2 is X. Lihat. Nah, kalau gue pakai x.copy nih teman-teman ya. Ketika gue print X2 hasilnya sama 1 2 3 sama kayak mungkin gue print X dulu X juga kali ya. Gue print gini mungkin. X2 X di sini kurang koma. Nah ini X2. Nah ini X2, ini X gitu kan. Isinya sama-sama 1 2 3. Kalau sama dengan itu jadinya adalah true. Ini gue gini. Sama dengan X gitu kan. Is X. Nah gitu teman-teman, kalau sama dengan itu jadinya adalah true, kalau is jadinya false. Bentar kita pause dulu lagi ajan ya. Oke, mari kita lanjut teman-teman ya. Tadi ada ajan, sorry. Jadi kita lihat di sini ya. Kalau kita pakai copy nih, kita pakai X2 sama dengan X copy. Kalau misalkan untuk sama dengan itu dia akan true karena isi dari X2 dan X itu sama, teman-teman ya. Itu sama isinya, true. Tapi kalau pakai is nih ya, walaupun dia pakai isinya sama gitu kan, tapi kalau pakai is dia beda. Kenapa beda? Karena ketika kita menggunakan function.copy teman-teman ya, itu Python itu akan otomatis ngebuat ngebuat si X2 dan X itu berada di objek yang berbeda. Jadi yang di copy itu cuma value-nya doang, tapi reference-nya enggak. Gitu. Kalau misalkan memang kita pakai .copy. Nah, itulah untuk perbedaan sama dengan tidak sama dengan is dan is not. Dan juga gimana sih caranya supaya kita tuh nge-copy list gitu kan. Nge-copy sebuah tipe data lanjutan kayak list, tuple dan lain-lain itu dengan di Python itu tidak bisa menggunakan sama dengan ini. Sama dengan aja, tapi kita harus menggunakan .copy supaya itu di copy-nya, yang di copy adalah value-nya bukan reference-nya atau alamatnya. Karena kalau misalkan kita pakai sama dengan ketika kita mengubah X, maka kita akan mengubah X1, dan kalau kita mengubah X1, maka kita juga akan mengubah X, teman-teman, kayak gitu. Nah, operator selanjutnya adalah operator in gitu ya. Mungkin gue bikin section
Oh nggak ada, ntar aja. Operator in gitu ya, operator in. Sebenarnya operator in ini itu dipakai untuk mengecek apakah sebuah elemen ya, operator in dipakai untuk mengecek, dipakai mengecek apakah sebuah variabel atau sebuah nilai berada di sebuah list. Sebenarnya nggak cuma list ya, list set, tuple, dictionary. Intinya adalah basis tipe data lanjutan gitu. Nah, ini gimana cara makainya nih guys ya? Jadi cara makainya adalah gini, misalkan tadi ya ada X, kita coba panggil lagi X di sini ya, print X sama dengan A1, 2, 3. Misalkan gue mau print apakah gue bisa print gitu kan, apakah kalau gue cek 3 bisa is, sebenarnya bisa is in sih, nggak bisa is in ya, tapi in doang ya. Nah, 3 in X. Jadi apakah 3 itu ada dalam X? Kalau ada, dia akan mengembalikan nilai true gitu kan. Dan kalau nggak ada gitu kan, dia akan mengembalikan nilai false guys, kayak gitu. Jadi misalkan gue bilang print 5 in X, nah dia nggak ada, false gitu. Biasanya ini dipakai buat metode searching gitu ya, kayak buat sini ya, metode ini sebenarnya metode searching buat nyari apakah sebuah elemen itu ada di dalam sebuah tipe data lanjutan kayak list, set, tuple atau dictionary, kayak gitu nih guys. Jadi apakah intinya kayak gitu, untuk mengecek apakah sebuah elemen berada dalam sebuah tipe data lanjutan kayak list, set, tuple ataupun dictionary. Itu kegunaan dari is gitu, dari in kayak gitu. Oke. Nah, tadi untuk ini untuk materi control flow gue akan bahas di video selanjutnya. Jadi biar gak kepanjangan, video kali ini gue akan bahas tentang basic operation aja gitu kan. Nanti untuk video control flow akan ada di video selanjutnya. Oke, kalau kayak gitu, thank you guys gitu aja. Jangan lupa di likes, komen kalau lo punya masukan gitu kan, dan juga di subscribe kalau lo suka sama channel ini dan mau nantiin video-video selanjutnya. Oke, jangan lupa ditonton juga video selanjutnya, kita akan ngebahas tentang control flow. Oke.